Aku tidak bisa menerima begitu saja. Aku Imam Bonjol ditangkap dengan cara selicik itu. Hai guys, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Esteneo, NPM 222101448 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau karyawan. Jadi, dapat disimpulkan kepemimpinan merupakan kegiatan mengarahkan dan mempengaruhi orang-orang lain agar mau melakukan aktivitas-aktivitas tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai positif kepemimpinan dari salah satu tokoh pahlawan kita, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Baik, sebelum masuk ke intinya, saya akan menjelaskan sedikit biografi singkat dari Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir pada 1 Januari 1772 di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, dengan nama Muhammad Sabab. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang melawan Belanda pada peperangan yang sering disebut dengan nama Perang Padri 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol dia juga memiliki kecerdasan. Buktinya, dia sebagai salah satu ulama di Minangkabau pada saat itu, ia juga memiliki rasa kewaspadaan. Karena ketika itu, ia tahu Belanda mulai menjajah beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Ia berusaha untuk mempelajari ilmu perang pada Tuanku Nandrence. Ia juga memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dalam agama Islam dan sedikit tentang ilmu peperangan. Dua teori kepemimpinan Tuanku Imam Bonjol. Yang pertama, teori otoritas kepemimpinan. Karena ia menjadi pemimpin yang dipilih secara langsung oleh Tuanku Nan Padri untuk meneruskan kepemimpinannya yang di kaum Padri. Yang kedua, teori karismatik. Tuanku Imam Bonjol merupakan seorang ulama yang dapat dipastikan ilmu yang ia miliki jauh lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat lain. Taktik yang digunakan Tuanku Imam Bonjol, dia menggunakan taktik yang digunakan Tuanku Imam Bonjol pada masa kepemimpinannya adalah strategi pertukaran. Tuanku Imam Bonjol menggunakan strategi ini untuk mengajak kaum adat bekerja sama melawan Belanda. Ia menjanjikan perdamaian antara kaum adat dan kaum Padri apabila kaum adat mau bekerja sama untuk melawan Belanda. Dan taktik yang mengambil hati Tuanku Imam Bonjol menggunakan taktik ini juga untuk mempengaruhi kaum adat dan kaum Padri agar semakin yakin untuk membantunya dalam melawan Belanda, dengan mengatakan kepada mereka musuh mereka sebenarnya adalah Belanda, bukan kaum adat maupun kaum Padri. Gaya kepemimpinan yang digunakan Tuanku Imam Bonjol adalah gaya kepemimpinan kontingensi. Dapat dibuktikan melalui latar belakangnya. Dari ia kecil hingga remaja, ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu agama. Ketika ia menjadi imam untuk kaum Padri juga, ia masih terus mempelajari tentang ilmu agama. Karena tugasnya sebagai imam atau pemimpin untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Namun, situasi pada saat itu sering terjadi perang. Ia sebagai pemimpin kaumnya berinisiatif untuk menambah ilmu pengetahuannya, yaitu tentang ilmu perang dengan berguru pada pemimpin terdahulu. Baik, dari semua penjelasan yang tadi saya jelaskan, saya mengambil kesimpulan sedikit. Nilai-nilai kepemimpinan positif yang saya ambil dari Tuanku Imam Bonjol yaitu seorang tokoh ulama di Minangkabau yang mampu memimpin kubunya untuk memukul mundur Belanda dalam peperangan. Ia juga memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dalam agama Islam dan sedikit tentang ilmu peperangan.
Baik, sekian dan terima kasih.